Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Tuhan sanggup memakai siapa saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah nasihat Amos kepada bangsa Israel. Kalau kita mau bertanya, sebenarnya Amos ini siapa? Apakah dia seorang nabi yang tampil di tengah bangsa Israel dan memberitakan firman? Amos mengatakan dengan jelas di dalam Pasal 7 ayat 14 bahwa dia bukan nabi dan dia juga tidak termasuk dalam golongan nabi. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan tentang penghukuman yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel karena kejahatan yang mereka lakukan. Dan dalam bacaan kita, kalau kita perhatikan, ada nasihat Amos kepada bangsa Israel, di mana Amos mau supaya bangsa Israel bertobat. Mereka lebih dan mau mencintai kebaikan, mau melakukan hal-hal yang baik, bahkan mencintai keadilan, melakukan keadilan di bangsa Israel. Mungkin Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel dari penghukuman. Tetapi kalau kita lihat pada sejarah bangsa Israel, pada akhirnya bangsa Israel mengalami penghukuman dari Allah yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena kejahatan yang mereka lakukan. Amos, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang peternak, tapi dia dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa untuk tampil dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan dengan taat dia melakukan itu, dengan berani dia menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Amos menjadi contoh bahwa Tuhan bisa memakai dia yang seorang peternak, yang seorang penggembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada contoh lain di dalam Alkitab yang bisa kita lihat, misalnya Yeremia, ketika dia diutus Tuhan untuk menyampaikan firman kepada Israel, dia menolak karena dia merasa tidak mampu. Tetapi ketika dia mau taat kepada Tuhan, dia mendengar apa yang Tuhan sampaikan dan dia melakukan. Dia menjadi nabi yang luar biasa dalam menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Hal yang sama juga terjadi dengan Yesaya. Dia menyadari tidak mampu, bahkan dia tidak bisa berkata-kata tentang firman kepada bangsa Israel. Tetapi ketika dia taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia mau melaksanakan dengan setia. Di sana Tuhan memakai dia dengan luar biasa menjadi nabi bagi bangsa Israel, menyatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Karena itu, saudara terkasih, sebagai orang-orang percaya, contoh ini menjadi salah satu pelajaran bagi kita yang seringkali merasa rendah diri, merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup untuk menyampaikan firman, untuk melayani Tuhan. Lihat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk saya, termasuk saudara sekalian. Dan yang harus kita lakukan adalah kita mau taat, kita mau setia, kita mau tunduk kepada setiap firman Tuhan, dan kita mau melakukan itu. Lengkapi diri kita dengan baik, dengan pengetahuan, dengan pengajaran tentang kebenaran. Dan saudara, Tuhan mampu dan sanggup memakai saya dan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melayani Dia dengan luar biasa. Maukah kita melakukan itu? Tetaplah mengandalkan Dia, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya, saudara, kita semua, ketika kita mau taat dan setia, Dia sanggup memakai saya dan saudara untuk menjadi alat di tangannya menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan bagi dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami boleh belajar dari firman Tuhan, teladan hidup dari Amos. Dia hanya seorang peternak penggembala, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan, maksud Tuhan kepada Israel. Tuhan sanggup memakai siapapun, bahkan saya dan semua orang-orang percaya. Karena itu, biarlah kami mau taat dan kami mau setia. Dan Tuhan memakai kami secara heran dan ajaib untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan
bagi dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.